Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam pembahasan Ihya'ul Mawad, itu membuat tanah menjadi produktif dan dengan demikian tanah menjadi milik orang yang mengelola baru. Yang sebelumnya telah kita jelaskan, boleh pada tanah yang sifatnya dathirah, tanah yang sudah tidak dipergunakan lagi dan tidak ada, sudah ditinggalkan lama, kemudian tanah itu tidak dikelola dia dan tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa dia dimiliki oleh orang tersebut, maka ini boleh Anda kelola dan boleh Anda miliki, ya, dengan beberapa catatan cara memilikinya yang sekarang akan kita jelaskan penjelasan hal tersebut. Fadhal Ustaz. Bismillah, qala muallif rahimahullahu ta'ala wa yumlaku bil ihya'i ma qurba min amirin illam yata'allaqu bi maslahatihi. Dan seseorang dikatakan dapat mengelola tanah yang tidak produktif yang Yumlak ya Syekh, dimiliki. memiliki tanah yang mati atau yang tidak produktif dengan mengelolanya ma qurba min amirin, lokasi tanah tersebut dekat dengan bangunan, illam yata'allaqu bi maslahatihi, apabila tidak ada keterkaitan dengan kemaslahatan pemilik bangunan tersebut. Ya. Wa yumlaku bil ihya'i ma qaruba min amir. Kalau tadi adalah tanah dathirah yang jauh dari perkampungan. Kalau yang dekat dari perkampungan bagaimana? Bisa juga nggak dihidupkan? Kalau umpamanya berbatasan, ini tanah ada bangunan di situ. Ya, bangunan itu ada orangnya walaupun dia sekali sebulan ke sana atau sekali 2 bulan. Yang penting ada pemiliknya. Di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya berbatasan langsung, itu dia tidak kelola. Dia biarkan saja. Dan tidak ada pemilik sebelumnya. Ya, Anda tanya seperti sekarang ke pihak Badan Pertanahan, tidak ada pemilik. Ya, bolehkah ini Anda ambil dengan cara Anda hidupkan, dengan produktifkan, dengan Anda bangun di atasnya bangunan, atau Anda tanam tanaman, tergantung tujuannya untuk apa. Mu'allif mengatakan boleh jika tidak berkaitan dengan maslahat orang yang tadi. Kalau tadi yang tanah yang dia hidupkan hanya batasannya dia beri pagar setinggi 1 meter atau 1,5 meter atau kawat berduri menunjukkan itu milik dia. Yang samping, depan, belakang, kanan, kiri dia biarkannya dan pun dia tidak pergunakan. Kalau dia pergunakan umpamanya untuk parkiran kendaraannya atau hewannya, kandang hewannya, berarti ini milik dia. Atau tempat dia buang sampah itu milik dia. Tetapi tidak ada hubungan maslahat untuk dia. Mobilnya di dalam semuanya, hewannya di dalam pagar semuanya. Walaupun ini samping dari tanah yang ada pemiliknya, ini boleh juga Anda produktifkan dan Anda miliki. Wasilah Syekh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man ahata mawatan aw hafara bi'ran fawasala ila al-ma'i aw ajrahu ilaihi min 'ainin wa nahwiha aw habasahu anhu liyuzra'a faqad ahyahu. Dan siapa yang membangun dinding di tanah kosong, aw hafara bi'ran fawasala ila al-ma', atau dia menggali sumur untuk diambil airnya atau dialirkan airnya, aw ajrahu ilaihi min 'ainin wa nahwiha, atau dia mengalirkan, membuat aliran air dari mata air atau semisalnya, au habasahu anhu, atau dia tahan
air tersebut atau membuat bendungan liyazra'a faqad ahya'u, untuk pengairan tanaman, maka dia telah mengelola atau menghidupkannya. Ya. Bagaimana cara menghidupkan tanah tersebut? Ya, di sini mu'allif menjelaskan beberapa bentuk cara untuk menghidupkannya. Pertama adalah ahata mawatan. Dia pagar. Ya, pergi dia ke daerah suatu tempat. Ya, di sana tidak ada perkampungan, lalu datang ke sana dia, kemudian dia pagar dengan kawat berduri. Ini dengan cara dia memagar ini tanah menjadi milik dia. Au hafara bi'ran. Atau bagaimana lagi cara memilikinya? Yaitu dengan dia gali sumur. Kalau alhamdulillah di negara kita menggali sumur bukan sesuatu hal yang membutuhkan biaya dan tenaga yang terlalu besar, sesuai dengan tempatnya, umpamanya tempat yang banyak sumber air. Kalau di negara seperti di Arab Saudi, itu untuk mendapatkan air bisa sampai ratusan meter untuk baru ketemu air. Maka di sana biaya penggalian sumur sangat mahal. Sekarang Anda umpamanya pergi ke tanah tadi, lalu Anda gali sekitar 5 meter, alhamdulillah ketemu air. Wasala ilal ma, maka sampai kepada air. Maksudnya sampai pada air, dengan Anda gali itu menjadi milik Anda. Sumur pertama milik Anda. Yang sekitarnya bagaimana? Nanti ada penjelasan mu'allif. Sekitarnya menjadi milik Anda juga dengan meteran yang dengan hasta atau meteran tertentu, nanti kita jelaskan perkataan mu'allif. Au ajrahu ilaihi min ainin wa nahwiha. Atau orang ini mengalirkan ke dalam tanah itu air dari sumber mata air atau sejenisnya. Ya, pergi dia di sebagian daerah kan ada tanah yang tidak dilewati air. Pergi dia ke tempat sungai, dan sungai itu umpamanya dari dataran tinggi turun, maka dia alirkan air ke sana. Kalau sekarang mungkin dengan pipa, atau dulu mungkin dengan bambu. Dia belah bambu, kemudian batasan-batasan ruas bambu dia bersihkan sehingga seperti pipa, setengah pipa. Lalu diberinya umpamanya kaki sampai ke tanah tadi, mengalir air tadi. Maka tanah yang sudah dialiri air ini menjadi miliknya. Ini cara yang ketiga untuk menjadi milik. Au habasahu anhu liyuzra' faqad ahyahu. Atau air ditahan di atas tanah itu, ya. Kalau tadi tidak mengalir air situ, kalau di sini tanah mengalir air walaupun tidak deras. Kalau deras sungai mungkin nggak mungkin dia miliki. Jadi kalau kebutuhan untuk laut atau untuk ikan nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Ada air mengalir lewat tidak besar. Lalu air itu ditahannya dengan ditinggikan bagian ke bawahnya sehingga air tertahan di sekitar tanah itu. Maka tanah ini juga sudah diproduktifkan dia dan menjadi milik orang yang melakukan hal ini. Wasil Syekh. Naam, Ustaz. Wa yamliku harim al-bi'ri al-adiyah 50 dhira'an min kulli janibin wa harim al-badiyah nisfaha. Dan tanah dimiliki wa yamliku harim al-bi'ri al-adiyah, dan seorang memiliki lahan di sekitar bi'ar, yaitu sumur yang digali kembali sepanjang atau seluas 50 dhira', 50 dhira'an dari setiap sisinya. Dan tanah sekitar sumur yang baru digali nisfaha, setengah dari 50 dhira'. Ya.
Jadi kita katakan bahwa tanah dimiliki dengan dia menggali sumur. Bila dia gali sumur, kemudian mendapat ada air keluar, maka tanah ini menjadi milik dia. Sumur jelas milik dia. Tanah milik dia radius berapa? Di sini muallif mengatakan al-adiyah, sumur tua, sumur yang lama. Artinya dulu pernah ada sumur, kemudian tidak diurusin. Airnya pun sudah mengering, hampir-hampir tidak ada lagi. Maka datang seseorang, kemudian digali ulang oleh dia di situ. Digali ulang oleh dia di situ. Maka sekarang sumur menjadi milik dia dan radius 50 hasta. 50 hasta sekitar 25 meter ke depan, kiri, kanan, belakang, ke seluruh sisi itu milik yang orang yang menghidupkan sumur yang mati ini. Adiyah ini bukan berarti adi, tapi nisbah kepada kaum Ad, yaitu kaum yang tua, yang dulu pernah tinggal di Jazirah Arab. Ya. Wa harimil badiyati nisfa. Adapun tanah yang dimiliki oleh sumur yang baru dia gali. Kalau tadi sumur tua kemudian dihidupkannya lagi, dia dapat 50 zira, 25 meter radius 50 meter milik dia. 25 meter milik dia atau 50 hasta. Kalau dia baru menggali pertama kali, tidak ada sumur-sumurnya di situ, maka yang dia miliki radius 25 hasta atau 12,5 meter. Ya, kenapa berbeda? Wallahu a'lam, ada asar dari sebagian sahabat dalam hal ini. Kalau yang lama berarti dia sudah memiliki 25 hasta yang lama. Ketika dia hidupkan kembali dapat lagi nambah 25 hasta lagi. Ya, sehingga dia memiliki sebanyak 50 meter. Afwan Ustaz, saya kira cukup dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa poin syarat-syarat di antara syarat-syarat pengelolaan menghidupkan tanah yang tidak produktif, ya. Dan untuk pendalaman materi kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan dan terkait dengan muamal secara umum. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Ya, dengan hamba Allah di Makassar, Ustaz. Baik, silakan, akhi. Ya. Ini silakan. Ya, ini ada titipan dari pertanyaan dari teman Ana, Ustaz. Nah. Ya, ini katanya, Ustaz, Ana mau bertanya tentang pekerjaan Ana, Ustaz. Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan bank konvensional sebagai mitra atau jasa untuk menyortir uang bank dan membantu melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian ATM. Apakah ini termasuk ta'awun dalam keburukan dan bermaksud terhadap Allah? Wallah ta'ala alam, ini termasuk tentunya. Karena dengan adanya jasanya tadi, tambah keuangan riba tadi eksis atau bisa mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian, akhi, jawabannya cukup jelas insyaallah. Oh ya, oke. Nah. Ini bisa satu lagi, Ustaz. Taib, silakan. Ini apakah bisa mengambil pinjaman uang di bank untuk membayar hutang? Mengambil pinjaman uang untuk membayar hutang, ya? Iya, Taib. Bang. Kita akan simak jawabannya, silakan, Ustaz. Kalau di bank syariah tentu tidak ada namanya pinjaman uang, karena mereka tentu ingin dapatkan keuntungan. Dan pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan dalam syariat. Kalau mereka itu buka produk seperti itu, bisa dipastikan mereka tidak dapat untung, karena kalau dapat untung hukumnya riba. Ya. Maka produk mereka yang biasa hanyalah jual beli. Maka
Maka kalau Anda umpamanya datang ke bank konvensional tentu tidak boleh juga. Karena akadnya adalah riba. Yang memungkinkan adalah Anda beli barang orang lain dengan tidak tunai. Kalau ke bank syariah mungkin tidak mungkin karena mereka ada klausul tidak bisa diperjualbelikan sebelum lunas. Anda beli aset orang lain, tanah umpamanya atau apa dengan cara tunai. Ya. Dan tentunya harganya lebih mahal biasanya karena pembayaran Anda mungkin 2 atau 3 tahun. Kemudian Anda jual kepada pihak yang lain dengan harga cash lebih murah dari itu. Umpamanya Anda beli 1,2 miliar dengan cicilan 5 tahun. Kemudian Anda jual dapat 1 miliar cash. Anda bayarlah sebagian hutang, sebagian lagi Anda gunakan untuk keperluan Anda, baik untuk bisnis atau konsumtif dan lainnya. Ini boleh. Ini dinamakan dengan tawarruk namanya. Tapi di bank syariah tentu tidak membolehkan produk ini. Oke, syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi, pendengar kita di Makassar. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Kita angkat kembali atau kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lisa di Kalimantan. Ibu Risa di Kalimantan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Kakak saya suaminya meninggal. Tapi pada waktu itu kan tidak tahu yang seperti apa bagi warisan atau apa itu. Benar. Jadi kami sekarang ini kan kami sudah mengenal sunnah. Jadi sekarang kami ini mau pindah penjelasan. Yang tanah 1 bidang itu sudah dijual oleh kakak saya seharga 80 juta. Kemudian yang sisanya itu dihibahkan ke anak angkatnya. Kakak saya tidak mempunyai seorang anak. Halo? Iya, lanjut. Pertanyaannya Umu. Ya, di mana itu Ustaz? Apakah seperti apa pembagian yang sisa dari harta kakak saya itu? Suaminya yang meninggal. Suaminya ini Ibu, orang tuanya masih hidup. Sudah meninggal? Orang tua suami sudah meninggal. Ya, orang tua suami sudah meninggal. Saudara laki-laki, saudara perempuan suami masih hidup. Masih hidup. Ya. Istri cuma dapat 1/4 dari semua harta suami. Separuh. Harta itu, apakah di harta itu ada milik istri? Milik istri. Istrinya dulu tuh pekerja juga, ikut cari uang juga, pekerja. Suami Kira-kira sakit, suami sakit, yang menafkahi selama suami sakit itu istri. Aset-aset yang ada yang milik suami, ada yang milik istri, atau semuanya milik suami, atau semuanya milik istri? Yang paling milik istri, yang lain milik suami, ada yang milik istri. Yang milik istri tentu tidak dibagi waris. Oh iya. Milik dia semuanya. Tapi Yang milik suami punya anak yang dulu. Sebentar. Suami punya anak dari istri sebelumnya. Ya, istri sebelumnya. Ya. Maka dari harta suami ini, istri hanya mendapatkan 1/4. Iya. Maaf. Suaminya punya anak kan ya? Iya. Berarti istri dapat 1/8. Yang anaknya? Istrinya Umu. Istri. Istri Iya. 1/8. Iya. 1/8. Anaknya dari istri sebelumnya ada berapa orang, laki berapa perempuan? Perempuan ada 1. Laki-laki? 2.
1 perempuan, 2 anak laki. Ya, maka hartanya 1/8, kemudian 7/8 dibagi untuk anak laki, anak perempuan dengan pembagian 4, 5 dibagi 5, 8 bagi 5 kali 5, 40, kemudian 5/40, kemudian 7, anak perempuan dapat 7, anak laki-laki dapat 14. Harta suami tadi, Bu, dibagi 40 bagian. Catat 40 bagian. 40 bagian, Ustaz. Ya, istrinya atau kakak Anda dapat 5/40. Oh, 5 Kalau 4. tadi dijualnya 80 juta, berarti dia mendapatkan 10 juta. Mendapatkan 20 juta. 10 juta. 10 juta. Yang 70 juta bukan hak dia. Oh iya. Yang 70 juta hak anak-anak dari istri sebelumnya. Iya. Anak-anak suami tadi dari istri sebelumnya. Dengan pembagian, anak perempuan dapat 14 juta. Anak perempuan dapat 14 juta. Anak laki-laki dapat 28 juta dari 80 tadi. Iya. Kemudian satu lagi, Ustaz. Saya kan beli emas. Ketika itu kan bulan Sa'ban sudah memasuki nisab. Kemudian sampai sekarang ini hampir 140 gram. Tapi setiap bulan saya beli. Itu di mana hitungan zakat? Apakah yang Emas ini Anda pakai atau hanya Anda simpan? disimpan? Karena Ya, tidak mau menyimpan di bank konvensional. ya. Ada zakatnya, Ibu. Zakatnya apakah semuanya seluruhnya 140 atau yang menyampai nisab bulan Sya'ban itu? Yang sampai Sya'ban nisab tadi, pada bulan Sya'ban dah keluarkan. Yang lainnya pada 1 haulnya. Tapi Ibu akan jadi bingung enggak jadinya? Yang sampai Sya'ban dikeluarkan yang 65 gram gitu. Yang Sya'ban sudah sampai nisab. Ya, kemudian bertambah lagi. Kemudian ada tambah lagi, setelah itu di bulan apa Anda beli? Setiap bulan, Ustaz. Sampai sekarang yang nabung itu. Karena nabungnya beli emas, nggak di bank. Ya, iya. Yang lebih mudahnya Anda mengeluarkan zakat daripada pusing, ini emas yang ini kapan Anda beli, kan repot kan ya? Ya, Ustaz. Ketika bulan Sya'ban masuk, Ya. ingat Rabiul Awal. Jadi Sya'ban. Ketika Sya'ban, Anda lihat semua emas Anda berapa gram semuanya. Anda alhamdulillah sampai 200. Ya. Anda keluarkan 5 gram. Ya. 2,5% dari 205 gram. Jelas ya. Ibu, walaupun sebagiannya belum sampai haulnya. Ya, berarti bulan Sya'ban ini, insya Allah bulan Sya'ban ini ya misalnya tidak ada halangan suatu apapun, harus dikeluarkan yang misalnya 150, semuanya dikeluarkan. Sebaiknya begitu. Cukup? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair wa jazakillah khair pada umum yang bertanya, dan alhamdulillah jawaban sudah disampaikan oleh Ustaz secara terperinci dan jelas. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi Anda yang ingin bertanya dan terkait dengan bab pagi ini, pembahasan Ihyaul Mawat, yaitu menghidupkan dan mengelola tanah yang tidak produktif. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Jambi. Di Jambi, Pak. Silakan. Ya. Begini, Ustaz. Oh. Saya punya tanah yang tidak produktif. Jadi itu berbentuk rawa atau payau. Oh. Kemudian
ada yang mau beli. Katanya mau dicari emasnya gitu. Jadi secara manual mau dicari emas secara masyarakat gitu, Tad. Istilahnya kalau di Jambi itu didompeng gitu, Tad. Jadi mau saya tanyakan bagaimana hasil penjualannya itu. Halal apa gimana gitu, Tad. Anda menjual tanah aja atau Anda hitung emasnya? Ya, jadi tanah itu dijual sekaligus tanahnya, Tad. Iya, Anda menjual tanahnya aja atau Anda hitung emasnya juga? Dijual tanahnya dengan emasnya, segala sesuatunya dijual gitu, Tad. Iya. Kalau Anda bisa mendatangkan ahli, ini tentu butuh biaya. Ya, tapi daripada Anda enak, tenang, artinya nanti khawatir Anda jual dengan tanah saja. Ya, saya nggak tahu ada emas atau tidak. Yang jelas ini tanah rawa. Ya, saya jual sekian 10 juta atau sekian ratus juta harganya. Iya. Ternyata dalamnya emasnya ada 100 kilo. Berarti sudah 100 miliar. Anda jual tadi cuma 100 juta. Ya kan, menyesal Anda nanti kan ya. Ya. Atau Anda jual mahal. Anda bilang ini emasnya banyak kata Anda. Ya, Anda jual umpamanya kalaulah rawa biasa harganya umpamanya mungkin 20 juta, Anda jual 200 juta. Ternyata orang itu beli 200 juta dan dia cari-cari emasnya nggak ketemu seperti yang dia bayangkan. Iya. Kan rugi juga dia, berarti gharornya kan lumayan besar. Iya. Ya. Kalau Anda jual tanah saja dengan harga tanah, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin Anda ikutkan emasnya, sebaiknya Anda datang, kalau tidak salah, di Antam ada ini. Aneka tambang. Tapi saya nggak tahu mereka mau atau tidak ke tanah masyarakat untuk melakukan riset penelitian berapa perkiraan cadangan emas ada atau tidak. Iya. Karena dalam beberapa kasus ada juga sebagian jamaah mengatakan tanah saya di sekitar situ kayaknya banyak emas. Ya, bolehkah saya menggali emasnya atau menjualnya dengan harga emas? Dalamnya saya katakan coba cek dulu. Dia cek ke aneka tambang, ternyata karena setahu saya mereka ya aneka tambang mempunyai peta emas itu tersebut. Ya, atau kalau tidak menggunakan jasa aneka tambang, jasa yang ahli dalam geologi dalam tanah tadi, ya, yang bisa menjadi rujukan. Sehingga Anda menjualnya tidak menyesal nantinya, tidak menyesal karena harga Anda lebih rendah, atau juga tidak membuat orang menyesal karena Anda harga lebih tinggi. Tapi kalau Anda jual apa adanya, secara syar'inya boleh. Secara hukum fikihnya boleh, tapi khawatirnya Anda nanti menyesal. Demikian Bapak. Jelas? Jelas? Iya, Atau begini, jadi lebih baik bagi dua saja. Anda katakan tanah tidak saya jual, silahkan Anda garap, berapa hasilnya, kita bagi untuk kamu 2/3, saya 1/3. Oh gitu, Ustaz. Jadi boleh Ustaz kalau misalnya persentase Ustaz ya. Jadi sekarang begini, kalau dia ditambang sama dia, kemudian misalnya 1 gram dapatnya 1 hari misalnya. Jadi saya ngambil sekian persennya dari 1 gram. Misalnya 10% dari 1 gram gitu. Bisa boleh Tad begitu? Boleh. Boleh Bapak. Ya, ya. Alhamdulillah. Cukup? Terima kasih Rad. Afwan. Ya, nanti Anda buatkanlah waktunya berapa lama dia boleh menambang di situ. Karena kalau nanti selama-lamanya Anda merasa rugi juga. Wah, cuma 10% buat saya. Anda merubah kontrak, dia sudah tidak mau. Anda buat umpamanya selama 6 bulan dengan pembagian 10% untuk pemilik tanah. Setelah 6 bulan, nanti Anda lihat lagi umpamanya akadnya. Kalau menurut Anda ingin lebih besar, Anda boleh merubahnya. Atau Anda ingin memutuskannya, Anda sendiri yang mengelolanya juga boleh. Ya, akan tetapi lebih baiknya tentu dalam hal ini Anda bekerja sama dengan pihak resmi yang ditunjuk oleh negara. Dalam ini adalah Aneka Tambang, yaitu badan yang mengelola emas di negara kita. Karena khawatir menyebabkan dampak kepada lingkungan. Di beberapa daerah di negara kita
di Jawa Barat ada tambang tersebut yang dilakukan oleh masyarakat ketika hujan turun dengan curah yang tinggi, itu kan lubang-lubangnya otomatis banyak di dalam tanah itu lubang-lubang. Ketika air banyak curah hujan, lubang-lubang itu diisi air, yang di atas itu tenggelam tanah masyarakat, rumah masyarakat. Kan orang nggak tahu, Anda bisa jadi mencari emasnya ke bawah rumah orang di dalam tanah tersebut. Ya, untuk menghindari ini itu lebih baik memang Anda orang-orang mendapatkan, kecuali tambang itu hanya di permukaan saja, tidak sampai ke dalam. Anda syaratkanlah umpamanya dengan yang nambang tadi tidak boleh menggali lebih dari 3 meter atau 2 meter umpamanya. Ya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan, menyebabkan musibah kepada orang tetangga lainnya. Tentu dalam hal ini kalau Anda lakukan itu Anda tidak berdosa juga. Wallahu a'lam. Ini galian hanya 3 meter paling dalam, Tad. Kemudian ini tidak resmi, artinya kan manual masyarakat, Tad. Jadi tidak resmi ini, Tad. Kalau ya, itu contoh saya 3 meter. Mungkin 3 meter juga tidak bagus, tergantung lah. Iya. Kalau Anda katakan tidak boleh menggali sama sekali, maksimal kalaupun menggali 1 meter, umpamanya. Ya. Sehingga yang diambil hanya di permukaan saja. Ya. Iya. Semoga itu tidak membuat kerusakan. Nah, Bapak, demikian. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Makasih banyak. Baik, alhamdulillah. Afwan wa jazakallah khair, Pak. Pendengar kita di Jambi, dan alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dengan jelas. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad dari Bogor. Pak Ahmad, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, orang tua saya suatu tahun 2000-an itu meminjamkan uangnya sebesar 16 juta kepada adiknya untuk pembayaran rumah. Nah, kemudian sampai sekarang ternyata si adik itu belum bisa melunasi pinjaman tersebut. Baik, kemudian orang tua saya berinisiatif untuk menagihkannya dengan cara meminta sertifikat rumahnya dipegang oleh saya dengan harapan utangnya yang 16 juta itu dianggap lunas. Namun sertifikat dipegang, nanti apabila sewaktu-waktu harus dijual atau bisa dijual, maka akan dijual dengan harga sekarang, baru kemudian dibagikan. Saya mohon nasihatnya, bagaimana cara perhitungannya untuk utang yang 16 juta itu di tahun 2000, kemudian dengan ditagihkan dengan harga rumah yang akan dijual untuk tahun 2020. Demikian Ustaz. Ya, Allah barik. Utangnya kan rupiah, bukan rumah. Iya, rupiah betul Ustaz. Ya, kan utangnya bukan rumah, kan ya, rupiah. Betul. Kecuali utangnya ke rumah. Ya, cuman ini surat dipegang hanya untuk jaminan. Kalau qadarullah tidak membayar, dijualkan. Cuman yang diambil dari 16 juta adalah rupiah. Cuman dilihat ketika tadi diambil atau dia bayar 16 juta di tahun 2000. Itu dapat emas berapa? Baik. Tahun 2000 emas per gramnya berapa? Baik. Anggap mamanya 100.000 umpamanya ya. Baik. Berarti 16 juta sebanyak 160 gram. 160 gram, baik. 160 gram. Kalau sekarang mamanya, kata Allah, mamanya meninggal, itu yang punya rumah. Ya. Anda jualkanlah tanahnya tadi. Ya, tapi kalau Anda tidak ada ahli waris, tidak bisa menjualkan. Harusnya Anda minta juga surat
kuasa untuk menjualkan bila terjadi web prestasi. Baik, Kalau dia setuju, umpamanya dijualkan kalau dia masih hidup. baik, Terjual tanah tadi umpamanya 200 juta. baik, Berapa yang harus dia bayar kepada keluarga Anda, orang tua Anda? Jadi baik. kita katakan kan 160 gram. Betul. Ya, bayarkanlah 160 gram emas sekarang. Berarti kalau ingin dirupiahkan sekitar 160 juta. Mm-mm. Halal itu. Nah, sisanya untuk ahli warisnya, bila ada. Ya iya, sisanya untuk Baik. milik dia kan. Baik, baik. Syukur Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Ahmad, jadi bagus sudah terjawab pertanyaannya oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan via telepon. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan mengelola tanah yang tidak produktif, persyaratan-persyaratan tadi dijelaskan oleh Ustaz. Dan bagian yang ingin bertanya terkait dengan bab ini kita berikan kesempatan. Halo? Silakan, sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Perkenalkan Pak, nama saya Sukti Ahmad, saya dari Pasaman, Sumatera Barat. Pak Supriyatman ya? Pak Sukti Ahmad. Taib. Silakan Pak. Barakallah. Pak, Silakan. Dan mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik Pak, baik. Ini Pak, saya mau bertanya yang mengganjal di hati saya selama 3 bulan terakhir ini tentang, halo Pak, Ya, silakan Pak. tentang bagaimana hukumnya umumnya pada jual beli hasil bumi, tengkulak jagung di sekitar di daerah saya. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana hukumnya memotong timbangan jagung basah atau refaksi jagung? Bagaimana hukumnya memotong timbangan jagung basah refaksi sebanyak 10% kepada jagung petani tanpa setahu petani? Potongan Apa tersebut arti memotong timbangan itu? Bagaimana bentuknya ini? seperti ini Pak. Anda punya jagung. Terus Seperti ini, jagung petani yang basah belum dijemur, dirontok, terus dipotong 10%. Yang potongan 10% ini artinya di situ ada kadar air, di situ ada biji mati, di situ ada sampah-sampah lain. Jadi permasalahan yang saya tanyakan yang mengganjal di hati itu potongan tersebut tanpa diketahui oleh petani. Karena kalau misalnya diketahui petani, bisa jadi petaninya tidak mau jual. Itu yang maksud menanyakan Pak. Yang kedua, Anda sebagai agen yang membeli atau sebagai yang menjual petani? saya sebagai pembeli Pak, saya sebagai pembeli. Jadi langkah Ya, Anda katakan jangan potong-potong. Anda katakan saya beli ini per kilonya sekian. Timbangannya tetap. Cuman Anda harganya lebih rendah. Kalau dia mengatakan, Pak, kami jualnya ke si fulan harganya lebih tinggi, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian ya seperti ini umur, Pak. Seperti ini Pak ya, kita ini yang mengganjal hati saya, mungkin dalam 2 bulan ini saya cari Ustadz, memang belum dapat, saya mau konsultasikan. Jadi jagung ini kan memang yang laku dijual itu kan jagung kering. Seumpama kita jemur jagung tersebut, memang untuk kesusutannya itu sampai 20%. Jadi di sini kita 10% toki menanggung, 10% kurang lebih petani menanggung gitu Pak. Kalau kita timbang basah, kalau timbang kering itu pun banyak Pak, kekurangannya. Di antaranya kalau hari hujan kita jemur dari 3 orang punya jagung lah di lahan penyeberangan kita. Nanti kalau hujan nanti bisa bercampur itu Pak. Jadi kalau di Anda mau beli dalam keadaan basah atau kering, itu terserah Anda. Mau beli dalam keadaan basah atau kering? Coba. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya yang basah, ya yang basah, misalnya yang basah Pak. Anda mau beli basah. Iya. Ya. Sudah Anda tentukan harganya. Jadi Anda katakan sekian harganya. Ya, jadi seperti ini Pak. Ini kan harus akan dikasihlah jawaban yang supaya kita bisa mengamalkannya yang Pak, untuk sampai gimana pertanggungjawabannya gitu Pak. Terus Masalah harga
itu adalah keredoan kedua belah pihak. Iya. Ya. Kalau Ya. petani redho menjual kepada Anda dengan harga sekian, halal bagi Anda membeli. Kalau Anda redho membelinya dengan harga sekian, halal juga Anda beli. Petani halal menjual, Anda menjual membeli. Iya. Jelas? Pertanyaannya Pak, satu lagi, kalau misalnya tadi jagung basah tersebut dibilang misalnya penjelasan ke petani, ini jagung ini basah, dirontok ini potongannya 10%, itu petaninya tidak tahu Pak. Anda tidak potong-potong. Anda tinggal beli dengan harga sekian. Redho atau tidak dia? Kira-kira itu enggak petani dengan harga sekian? Anda umpamanya tahu, petani juga tahu, Anda beritahukan juga tidak masalah. Harga di pasaran umpamanya per kilo sekarang 50.000 jagung. Tapi itu jagung kering. Jelas? Ini Pak basah, saya nggak berani 50 kilo, 50.000 per kilo. Saya beraninya 40.000. Petaninya mau atau tidak? Jadi Pak, yang Jawab pertanyaan saya, petaninya mau atau tidak? rata-rata kalau memang dibilang seperti itu, petani tidak mau Pak. Tidak mau ya sudah, berarti dia tidak redho. Kalau dia tidak redho, tidak boleh Anda tipu. Tetapi ini Pak, satu lagi yang apa kan, tetap kita bilang sama petani, ini kita di gudang kita ini, jagung ini tetap ada potongan gitu Pak. Potongan wajibnya ada. Kita bilang sama petani, karena ini ada biji matinya, ada sampahnya, ada tongkol-tongkol yang pecah dimasuk dalam timbangan. Tetap kita, petaninya tahu ada potongan Pak, tapi yang 10% ini petani tidak tahu gitu Pak. Yang penting redho saling redho. Jelas? Gimana Pak? Yang penting petani redho menjualnya, Anda redho, tidak ada masalah. Kalau tidak saling redho, tidak boleh. Ini petaninya ridho menjual Pak, ridho, tapi petani tidak tahu potongan jagungnya dipotong 10%. Ini Pak yang iya, berarti kan Anda beli lebih murah 10% kan? Halo Pak. Anda membelinya kan lebih murah 10% atau tidak? Membelinya harganya tinggi Pak. Oh, tinggi, tadi Anda potong 10%. Tidak, misalnya gini, jagung Bapak misalnya jagung basah umur 4 bulan. Jadi, misalnya jagung Bapak 1 ton kan? Halo Pak. Iya, silakan Pak. Terus? Misalnya jagung Bapak 1 ton. Usia jagung Bapak itu 4 bulan. Jadi, jagung yang Bapak saya dirontok ini dipotong 10%, berarti 100 kilo Pak. Berarti versinya jagung Bapak ini 900 kilo lagi. Dengan harga yang tinggi Pak. Kesalahan Anda, kesalahan menjualnya, kenapa dengan Anda katakan 100 kilo, dia 100 kilo, padahal dia 1 ton. Ini tidak boleh menggunakan timbangan. Karena perbandingannya ini Pak, karena yang 10% ini daripada petani menjemur jagung kering di lokasi rumahnya, kita potong aja yang kesusutan yang itu Pak, gitu, kadar airnya, biji matinya, sampah dan lain-lainnya. Dan untuk kecepatannya kalau timbang basah ini cepat Pak, gitu. Iya, ini kan masalahnya masalah harga. Ya atau tidak? Anda kan tidak redho membelinya dengan harga pasar yang berlaku jagung kering. Akhirnya disimak dulu jawabannya, jangan dipotong jawaban Ustadz, disimak dulu ya. Dan ini mungkin penjelasan terakhir, silakan Ustadz. Ini artinya Anda kan tidak mau membeli harga jagung basah itu dengan harga jagung kering. Memang pedagang begitu, dan halal atau tidak halal. Cuman caranya jangan dengan mengurangi timbangannya. Anda mengatakan jagung Anda 1 ton, tapi karena kondisi basah, saya tidak berani beli. Kalau jagung umumnya 100 kilo, saya beli kalau sudah bagus. Sudah tidak ada yang rusak, semuanya jagung bagus, saya beli 100.000 per kilo. Tapi karena kondisi ini basah, itu pengolahan lagi, saya hanya berani 90.000 per kilo. 1 ton berarti sekian juta umpamanya.
Kalau Bapak mau jual ke saya beli. Kalau Bapak keberatan silahkan Bapak jual ke pedagang yang lain. Kalau dia mau, kata dia, daripada saya, kalau enggak, Bapak keringkan dulu, Bapak bersihkan dulu, nanti kalau sudah bagus, saya beli dengan harga seperti itu, maka biar ridho, tidak ada masalah. Saya kira jawabannya sudah jelas. Nah, Ustaz. Lalu. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Dan demikian, akhi, di Pasaman. Semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat dan sebagai solusi dari apa yang sampai pertanyakan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki tabungan di bank konvensional, di mana tabungan ini ada proteksi asuransi jiwa dan tidak boleh diambil selama 8 tahun. Saya berniat hanya untuk menabung saja, Ustaz, tidak mempergunakan asuransi jiwanya. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Sudah berjalan atau belum? Lam yuzkar, Ustaz. Kalau belum berjalan, haram Anda buka tabungan di bank konvensional. Apa? Karena pertama di sana ada persyaratan bahwa Anda mendapatkan bunga, yaitu mendapatkan riba dari tabungan tadi. Kemudian yang kedua, dana Anda akan diputar mereka untuk usaha ribanya, dipinjamkan dengan cara ribawi lagi kepada pihak yang membutuhkan dana. Maka dengan itulah mereka hidup dari riba, dari yang diberikannya kepada yang penabung, kosan, dan mengambil riba dari para debitur yang meminjam dananya. Kalau sudah terjadi, yang harus Anda lakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tarik dana Anda kembali. Walaupun mereka potong sekian persen, lebih baik daripada Anda selamanya berbuat riba selama 8 tahun. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan hidup 8 tahun lagi atau tidak. Nah, bila itu belum Anda lakukan, berarti Anda wafat dalam keadaan berbuat riba, belum bertobat, karena persyaratan taubat dari riba adalah berhenti dari berbuat riba. Berhenti, tentu Anda tutup rekening tadi, itu namanya berhenti. Maka, kalau belum berhenti dan Anda wafat dalam keadaan itu, berarti wafat dalam keadaan berbuat riba, Allah ancam dengan neraka yang lama di dalamnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawabannya, dan demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, bolehkah seseorang menjual motor atau mobil secara tidak tunai, tanpa riba, akan tetapi dia menahan BPKB sebagai jaminan hutangnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh. Nama Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah uang bunga dari bank dibelikan mobil ambulans untuk kepentingan umum, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh, dengan syarat dia sudah tutup rekening di bank ribanya. Dia bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan riba, kemudian membersihkan bunga riba itu, dia belikan ambulans, boleh. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum, Ustaz, hukumnya menerima warisan dari orang tua yang penghasilannya hanya dari bank kerjanya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, Allah Ta'ala alam, kembali dalam para ulama dalam hal ini, sebagian ulama mengatakan dalam ini tergantung orang tua tadi, dia tahu bahwa bekerja di bank riba haram atau tidak. Ya, andai di waktu itu belum ada dakwah yang menyampaikan bahwa bekerja di bank riba adalah haram, sehingga dia tidak tahu hukumnya haram, berarti harta itu halal di tangan dia. Dan harta halal tangan dia, halal dia wariskan. Tapi andai dia mengetahui bahwa bekerja di situ haram dan dia masih bekerja, dan kemudian qadar Allah dia wafat dan belum resign, maka harta semenjak dia tahu haram untuk diwariskan, itu diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya.
dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum menerima dana bantuan dari pejabat yang mau mencalonkan jabatan tertentu di pemerintahan dengan alasan dia memberikan sedekah? Apakah uang ini halal, Ustadz, untuk kami terima? Jazakallah khair. Sedekah tapi ada syubhatnya. Kalaulah tidak dalam kondisi seperti ini, awal-awal sebelum dia mencalonkan, dia sudah bersedekah juga, sekarang dia juga bersedekah, itu tidak ada masalah. Tapi dia tidak pernah bersedekah kepada masyarakat, sekarang dia baru bersedekah. Maka ini sedekah yang dia mengharapkan imbalan, dia dipilih. Maka ini bagian riswah. Si calon tadi memberikan riswah, si masyarakat yang menerima adalah penerima riswah. Dan Nabi mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar, wal-ra'ish bainahuma. Pemberi riswah, penerima riswah, dan perantara riswah semuanya dalam neraka. Calon tadi diancam neraka oleh Allah, kemudian partai perantaranya atau tim suksesnya juga diancam neraka, rakyat yang menerimanya juga diancam neraka. Suatu kerugian dengan sejumlah uang kecil uangnya, kemudian sembako yang tidak berapa nilainya, ya, kemudian Anda mendapatkan neraka. Sebaiknya tolak, jangan diterima. Nah, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di instansi Dispenda. Setiap 3 bulan saya menerima uang insentif yang diambil dari upah pungut pajak kendaraan bermotor, Ustaz. Bagaimanakah status uang tersebut? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau pajak kendaraan bermotor itu ada imbalannya, ya, maka hukumnya dibolehkan. Apa maksud imbalannya di sini? Sebagian negara, pajak kendaraan bermotor itu tujuannya adalah disalurkan oleh pemerintahan daerahnya untuk maslahat umum, seperti untuk jalan atau untuk sampah, untuk biaya itu semuanya. Maka ini tentu ada imbalan. Tapi kalau hanya untuk pemasukan negara yang tidak ada imbalan yang bersifat langsung, maka ini termasuk pajak yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, maka dalam hal ini tentu bekerja di bagian itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, dan begitu juga mendapatkan insentifnya. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bekasi. Beliau bertanya, saya dan kawan-kawan mau mengumpulkan donasi untuk yayasan yang berisi penderita gangguan jiwa. Apakah boleh menggunakan platform seperti Kitabisa.com, di mana uang donatur akan dipotong kurang lebih 10% untuk mereka, Ustaz? Karena kami menggunakan fasilitas website dan teknologi yang mereka miliki. Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Jazakallah khair. Kalau dalam syariat Islam, asal Anda sampaikan kepada mereka, setiap orang yang mendonasi, bahwa Anda deklarkan kami akan potong. Berarti mereka sudah tahu bahwa dananya tidak semuanya untuk pahala mereka. Sebagian tidak ada pahalanya karena adalah upah. Upah kan jual beli jasa. Ya, yaitu sebanyak 10%. Kalau dia nyumbang 1 juta, berarti hakikatnya dia nyumbang cuma 100.000. Kalau dia tahu, kemasalnya boleh. Tapi tentu dalam hal ini tidak bijak kalau hanya melihat dari sisi syar'inya juga. Ya, yang penting dalam hal ini adalah mengurus wadahnya, mengurus perizinannya kepada Kementerian Sosial dan kementerian yang terkait dalam hal ini, karena ini diatur oleh negara. Dan ini bagian dari kewajiban untuk mentaati pemerintah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya di Bekasi. Barakallah fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat sebelum kami terima kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Kami seorang guru honor
di sekolah swasta, bekerja dari jam 7 sampai jam 14, jam 2 siang, dan kami diberi tambahan tugas mengajar eskul di tengah-tengah jam tersebut, Ustadz. Apakah boleh kami menerima tunjangan gaji dari mengajar eskul tersebut? Jazakallah khair. Ekskulnya di yayasan itu juga berarti Naam, Ustadz. tidak ada masalah kalau yayasan yang memberikan tunjangan lebih itu. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallah fiik. Kami berikan kesempatan via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Linda. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Silakan Ibu. Silakan. Ya. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Ibu, saya punya permasalahan. Nah, Waktu itu saya pernah tanyakan ke Pak Ustaz, tapi saya kurang paham. Jadi awalnya begini Pak Ustaz, saya tuh pernah transaksi jual beli. Jadi waktu itu sebetulnya bukan jual beli, saya tuh sistem kontrak. Yang punya Sebentar. Tadi Ibu mengatakan saya pernah jual beli, tapi bukan jual beli tapi sistem kontrak. Maksudnya apa Ibu? Jadi begini, maaf Pak Ustadz, dari awal saya runut ya. Pertama saya kontrak di tempat itu, 1 petak. Kontrak apa? Kontrak apa? Kenapa Pak Ustadz? Apa Ibu kontrak? Rumah kah, gedung kah, tanah kah, apartemen atau apa? Kayak semacam ruko kok, tapi saya di lantai bawahnya. Anda kontrak ruko di lantai bawah, terus? Ya. Itu awal saya bayar per bulan. Anda bayar per bulan, terus? Kemudian orang tersebut butuh uang. Orang siapa yang butuh uang? Yang punya ruko itu Pak Ustadz. Yang punya ruko bawah? Iya, itu lantai atas bawah sebetulnya, tapi saya kontrak di bawahnya aja, yang punya 1 orang. Terus? Nah, pada saat dia membutuhkan uang, dia niat menjual. Menjual, terus? Pada saat menjual, kita udah deal harga sekian. Dia niat menjual, terus dari mana muncul dealnya? Dia kan baru niat menjual. Jadi karena awalnya dia butuh uang, terus dia akhirnya tawarkan ruko itu dengan harga 100. 100. Lalu Anda beli atau Anda diamkan saja? Nah, kita udah deal angka 100. Deal itu Anda beli atau? Beli. Anda beli, ya udah. Ya. Sampaikan Anda beli, saya beli dengan harga 100 kesepakatan. Ya. Terus? Terus kan karena saya minta surat-suratnya, karena saya harus mengurus surat juga ke Badan Pertanahan, dia tidak bisa memberikan syarat itu. Bentar. Anda beli lantai 1 aja, lantai 2-nya siapa yang beli? Iya, saya semua. Jadi lantai atas bawah itu saya yang semua. Anda beli di lantai 1 dan atas? Iya. Terus? Udah gitu, saya minta surat-surat perjanjian untuk kepengurusan surat. Nah, dia tidak bisa memenuhi, Pak Ustadz. Terus? Karena tidak bisa terpenuhi, akhirnya berubah status. Batal itu jual beli? Batal jual beli, dia minta gadai. Gadai? Dia pinjam uang ke Anda? Jadi uang yang separuh saya setorkan itu jadi sistem gadai, udah masuk. Harusnya kan tadi deal Anda bayar. Ada yang ketinggalan bersama Anda. Langsung main gadai. Anda tadi deal harga 100, Anda bayar 50 juta, begitu? Iya, separuhnya. Dengan perjanjian separuh. Pelan-pelan. Anda bayar 50 juta. 50 juta lagi nanti kalau sudah selesai balik nama. Betul, Pak Ustadz. Terus? Di pertengahan jalan kami meminta surat-surat tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa balik nama. Saya minta persyaratan suratnya aja untuk saya urus ke tingkat berikutnya. Istilahnya sampai akte jual beli. Terus? Nah, dia tidak bisa memenuhi, akhirnya dari pihak yang penjual itu muncullah gadai, nggak jadi dijual. Anda setuju?
Sebetulnya awalnya nggak setuju karena saya niatnya jual beli. Kalau tidak awalnya nggak setuju, sekarang setuju, pada saat itu Anda setuju atau tidak ketika dia bilang gadai? Karena saya tidak setuju sebetulnya karena gadai, karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang kita minta. Akhirnya gue jawab ya dan tidak aja, Ibu. Ya. Anda setuju atau tidak pada saat dia minta gadai? Tidak setuju, Pak Ustadz. Tidak setuju berarti tetap jual beli. Batal. Iya, harusnya. Tapi karena dari pihak sana memaksakan dan muncul angka 2, dia minta tenggang waktu 2 tahun. Apa yang 2 tahun? Kembalian uang? Iya, tapi saya itu keberatan sebetulnya. Saya memang niatnya mau jual beli, tapi dia munculkan gadai. Pinjam uang? Iya, akhirnya dia pinjam uang. Yang setahu dibayar saya kalau 2 tahun. Iya, yang setahu saya yang namanya gadai itu apa yang kita tempatkan itu kan harus ada jaminan. Terus? Tapi dari pihak sana nggak mau. Itu secara hukum agama itu gimana ya Pak Ustadz? Karena saya sholat di situ, ambil air wudhu di situ. Itu kalau saya masih perpanjang itu hukumnya riba atau gimana? Dan gimana cara jalan keluarnya itu Pak Ustadz? Anda hitung sewanya berapa per tahun ruko itu? Per bulan 500.000 per bulan. 500.000 sisa uang Anda didiakan uang Anda dia 50 juta. Iya betul Pak Ustadz. Berarti cukup untuk 20 tahun. 20 bulan lah kan ya? Ya pokoknya per dia bulan 500.000 berarti 50 juta itu berapa bulan? Ya pokoknya dia 100 bulan kan ya? Bentar dulu, 100 bulan. Ya, 100 bulan. Berarti Anda konversikan aja, saya sewa punya kamu 100 bulan. Justru yang saya pertanyakan itu, yang saya dudukin itu, saya hitungannya riba atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau Anda sudah sewa, ada ribanya. Iya, jadi karena uang saya sudah masuk 50 juta, yang harusnya saya kan setiap bulan saya harus bayar. Ini saya nggak bayar karena uang saya yang masuk separuh itu, Pak Ustadz. Ya, Anda kurangi uang Anda. Paham, Ibu? Ya, saya kurang paham. Memang maksud saya ini saya kan... lagi, pelan-pelan. Sekarang kan Anda bayar per bulan 500.000. Iya, harusnya. Jelas. Ya, bulan depan katakan uang saya tinggal di kamu 49.500.000. Oh, enggak jelas. Sistem begitu Pak Ustadz. Enggak sistem begitu. Dengar dulu, tapi mau yang halal. Mau yang halal begitu caranya, Ibu. Jelas. Nanti di bulan selanjutnya, Anda katakan lagi, uang Anda, saya tinggal di Anda 49 juta. Nanti ketika dia punya uang yang dia kembalikan, lihatlah pada waktu itu. Anda sudah berkurang 10 juta, berarti tinggal dia kembalikan kepada Anda 40 juta. Seperti itu halalnya, Ibu. Tapi ucapan dari si pemilik ruko itu nggak begitu Pak Ustadz. Jadi selama uang saya belum dibayar sama mereka, itu saya nggak dikenakan biaya kontrak Pak Ustadz. Perjanjiannya begitu. Itu yang riba. Kan Ibu mau yang halal, mau yang riba. Iya, maksud saya begitu, maunya yang halal. Karena saya percuma saya sholat. Tadi sepakati dengan dia seperti itu. Oh iya Pak Ustadz. Oh iya. Nah, bisa dirubah lagi mungkin akadnya Bu, sesuai dengan ketentuan yang syar'i yang dijelaskan oleh Ustadz. Demikian ya Bu ya. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakillah khair Bu. Mudah-mudahan menjadi solusi yang bermanfaat dan Ibu terhindar dari riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mungkin ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini kepada Ustaz Ikhtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kehidupan kita kaum muslimin selalu dibimbing dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan untuk itu memang kasus dalam ini agak repot. Soal dari pasar.
ada ibu tadi dari luar, ada teman-teman yang lain, ya. Maka terkadang kita berusaha dulu memahami bagaimana syariat. Tentu apa yang sudah terlanjur dilakukan yang tidak sesuai dengan syariat tentu ada konsekuensi. Kita sebagai seorang muslim, yang berarti muslim itu adalah tunduk, dia akan tunduk dengan syariat Allah, konsekuensinya. Ya. Semoga kita selalu dengan perintah Allah dan Rasulnya yang ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu taufiq. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.